Vincent, Bella, kenapa kalian sepertiga itu? Sama Bella aku bisa melakukan apa saja. Kamu selalu satu raja beralasan belum siap. Aku juga tidak butuh sampah seperti kalian. Mulai hari ini, kita tak putus. Baik kalau gitu. Lihat aja bagaimana kamu tanpa aku. Oh Tuhan, beri aku belaki yang jauh lebih kaya dari sampah itu. Tolong aku. Wah, pria ganteng sekali. Kata nenek, jangan pernah pungut lelaki di jalanan, bisa bikin rugi. Lupakan saja niat baikku. Tolong aku. Akan kamu memberi uang 1 miliar. Tolong, antar aku ke rumah sakit. Berapa? 1 miliar. Coba katakan lagi. Berapa? 1 miliar. Aku baru saja berdoa, minta lelaki dan kekayaan. Dan ini muncul begitu nyata. Dengan begitu ibu tak akan pusing memikirkan sewa rumah yang menunggu. Aku bisa membelikan rumah baru untuk ibu. Tenang, aku akan menyelamatkanmu. Dokter bilang ini reaksi alergi. Bikin sesak napas, lalu tangan dan kakumu jadi lemah. Untung saja aku mengantarimu tepat waktu. Kalau terlambat, bisa-bisa alergimu makin parah. Kamu lapar? Harus? Atau mau ke toilet? Kamu mau membantuku ke toilet? Mungkin saja sih. Kamu itu 1 miliarmu. Asal itu uang. Kamu benar-benar gila uang ya? Oh tentu saja, siapa sih yang gak suka uang? Jangan cuma bantu ke toilet, mandiin pun aku mau. Jangan Kita harap. kan sudah buat kesepakatan kalau aku mengantarmu ke sini, aku dapat 1 miliar. Kamu mau kabur? Ada bukti videonya asal kamu tahu. Tuan Ethan, maaf saya terlambat. Nggak telat sama sekali, tapi hampir saja kamu memungkut mayatku. Halo, aku adalah penyelamat bosmu. Namaku Lioria. Kasih dia 1 miliar dan usir dia dari sini. Makasih Tuan Ethan, ada 2 tipe orang manis di dunia. Satu adalah kamu, dan yang kedua adalah aku. Kamu mau apa? Kalau Tuan butuh bantuan lagi, silakan hubungi aku. Sekarang kita juga berteman, aku kasih diskon 30% lain. Terima kasih banyak. Alergi parah itu bisa mematikan. Kalau mau uang, doakan aku sehat saja. Aku juga punya jasa lainnya loh. Kamu lihat kan aku kuat, aku juga terlatah, mungkin kalah dari pengawarmu, tapi kadang lebih berguna dari asistenmu. Bakalan aku pertimbangkan. Tunggu. Ya. Apa kamu tak punya malu? Itu sih kayak karakter orang muncul saat dibutuhkan saja. Apa kamu punya pacar? Udah putus Tuan. Kalau kamu nggak nikah, lupakan saja soal warisan. Pamanmu yang akan menjalankan perusahaan ini. Tidak pernah aku tahan lama. Uang diambil lalu kabur begitu saja karena ancaman paman. Mungkin dia bisa jadi orangnya. Jadi, kamu mau sewa pacar ya? Kamu mau sewa pacar ya? Ayo nikah kontrak denganku. Aku berumus 1 miliar sebulan. Apa masih kurang? Kurang banyak. 2 miliar. 5 miliar? 5 milion? Algeku bisa kambuh nih. Aku juga bukan orang bodoh. James, usir dia. Tidak, aku cuma tawar-menawar. 300 juta sebulan. Kita urus suratnya besok. Aku setuju. Ngebayangin aja udah seru. Gini ya rasanya jadi orang kaya. Nikah aja sesimpel ini. Kartu ini isinya 5 miliar. 3 miliar gajimu, 2 miliar ganti rubi semalam. Kalau cari uang semudah ini, ngapain aku mengharapkan si Sampar itu? Ambil ini. Ayo, kita pergi ke rumah lamahku, ketemu keluargaku. Tunggu! Aku harus tahu, aku harus gimana di sana. Jadi cewek penggosa, lembut dan anggun, penurut dan pekaka, manja dan sombong. Jadi dirimu sendiri. Lagian kamu kan muka tebal, jago berantem. Kamu nggak bakal rugi kok. Hei, nyetir hati-hati. Nyaman ya? Lumayan. Dasar bocol. Aku bocil? Emang kenapa? Hei, tunggu aku! Akhirnya Ethan kamu nikah juga. Kakek sudah lama menunggu momen ini. James bilang kamu suka teh, kakek sudah buatkan teh spesial ini buat kamu Liora. Silahkan diminum. Teh buatan suamiku pasti enak kok. Kakek sudah tua, cuma bisa melihat kelakuan anak muda. Kalian memang pasangan yang sangat seraca. Pamer kemesraannya cukup di rumah saja ya. Kamu tiba-tiba pulang dan membawa gadis yang asal-usulnya tidak jelas. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini pamuku, dia penghalang nomor 1 bagi aku. Kalau kamu bisa menangani dia dengan baik, aku akan menambah gajimu 2 kali lipat. Aku memang gadis yang asal-usulnya tidak paman kenal. Tapi pernikahan bukan hal untuk main-main. Aku dan Ethan saling mencintai. Kalau paman begitu mengurasi hidup Ethan, aku jadi curiga, apakah paman sebenarnya iri? Ethan, lihat saja istrimu ini. Kurang ajar sekali dia bicara begitu. Keluar kalian dari hadapanku sekarang. Apa yang membuat kamu kerja keras? Apakah kamu terlikit hutang? Kalau begitu,
Apakah pelakuan manis juga butuh bayaran? Tuan, aku di sini berpura-pura menjadi istrimu, bukan untuk jual-jual diri. Tuan, hari ini aku akan ke kampus. Aku antri. Nggak usah Tuan, aku bisa sendiri. Kalau kakek curiga bagaimana? Apa kamu mau rencana kita gagal dan kamu tidak mendapatkan gaji? Baik Tuan, aku ikut saja. Ingat, statusmu sekarang adalah istriku. Kamu tidak boleh ngobrol dengan banyak orang, apalagi lelaki. Jangan sampai rahasia kita terbongkar dan kakek mengetahuinya. Baik, Tuan. Hai Leoila, apa kabar? Hai Leoila, apa kabar? Kenapa kamu tidak mencariku? Gak mungkin kamu dapat yang terbaik dari aku! Stop Vincent, kita sudah berakhir, jangan ganggu aku lagi. Kamu baik-baik saja? Tuan, mengapa Tuan ada di sini? Dia istriku. Sudah tugasku untuk melindungi istriku. Sialan, siapa pria itu? Apakah Lira benar-benar sudah menikah? Tidak mungkin. Aku akan mencari tahu semuanya. Tidak peduli apapun caranya. Besok malam ada acara besar perusuhan. Kalian berdua yang akan menggantikan kakek hadir. Baik, kakek. Tuan, tolong keluar sebentar ya, aku mau mandi. Aku bisa berbuat apa sih? Tapi ini kan kamarku. Baiklah, aku keluar dulu. Tuan, sejak kapan Tuan ada di sana? Kakek menyuruhku ke sini. Lagi pula, kita kan suami istri. Iya, tapi ini kan cuma perjanjian kontrak. Kalau beneran gimana? Tuan, tamunya sudah tiba. Aku keluar dulu ya. Baik, Tuan. Hampir saja. Ingat Liola, ini cuma pernikahan kontrak 1 bulan. Kalau waktunya habis, kalian akan berpisah. Jangan berharap lebih. Apa yang membuatmu bekerja keras seperti ini? Apakah kamu punya masalah besar yang tak pernah kamu tuh ceritakan? Aduh, badanku pegal-gel sekali tidur di sofa semalalam. Alex, Ethan membawa wanita yang asal-usulnya tak jelas ke rumah. Nanti malam mereka berdua akan hadir di acara perusahaan. Jadi kamu istri Ethan, dasar wanita perebut yang tak tahu diri. Sayang, sini sebentar. Kami saling mencintai, Dian suamiku yang sah. Selamat malam, Papa. Saya Loira, menu Papa. Orang tua kamu dari perusahaan mana? Papa, cukup. Ayo kita pergi Loria. Maafkan Papa ya. Dia memang begitu orangnya, makanya aku tak pernah cocok dengan cara berpikirnya. Tuan tak tahukah? Aku sudah telatah menahan segala hal seperti ini kok. Dasar bocil pemberani. Waktunya aku mulai permainku. Semoga kalian siap, karena aku tak akan main-main. Kakek, Ethan belum pulang ya? Dia sebentar lagi sampai. Ini Lawira. Maaf, saya ingin istirahat sebentar. Anak teman kakek, tapi pelukannya kok seperti itu ya? Awas aja kamu, Ethan. Tapi kan aku cuma istri kontrak, kenapa mesti cemburu? Tenang, Liora, tenang. Kenapa aku dipanggil ke sini? Ambil ini dan tinggalkan keluarga kami. Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Apa?
Udah habis rasa cemburunya? Aku nggak cemburu. Oh ya? Lalu kenapa kemarin kamu langsung kabur ke kamar? Aku memang ngantuk. Benarkah? Aku lihat jelas wajahmu saat Alina datang tadi. Silang saja ketawa-ketawa sama teman masa kecilmu, gak masalah buatku. Berarti memang kamu cemburu ya? Kalau bukan cemburu, kenapa setiap aku beri perhatian ke orang lain wajahmu langsung murung? Karena aku cuma gak suka suamiku sama perempuan lain. Jadi, kamu sudah mulai menganggapku suamimu? Itu kan memang kenyataannya. Baiklah, mulai malam ini, aku akan menjaga jarak dengan perempuan lain. Mustahil. Kenapa CEO sebesar Ethan Morgan mau menikahi gadis biasa seperti Liara? Sudahlah Vincent, dia sudah jadi istri orang. Aku kenal Liara. Dia nggak mungkin bisa membuat CEO seperti Ethan jatuh cinta secepat itu. Maksudmu? Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku ingin kamu mencari semua informasi tentang pernikahan Ethan Morgan dan Liora. Butuh waktu. Berapapun biayanya aku bayar. Ada hal yang menarik, Tuan. Apa yang kamu temukan? Tidak ada berita pertunangan mereka. Pernikahannya berlangsung sangat mendadak. Lanjut. Beberapa staf perusahaan mengatakan tiba-tiba mengumumkan pernikahan tanpa pernah memperkenalkan. Berarti duga aku benar. Saya juga mendengar desas-desus, itu baru rumor. Saya belum bisa memastikan. Permintaan begitu. Ada kemungkinan pernikahan mereka bukan karena cinta. Tuan Ethan, sesuai perintah Anda, saya melaporkan bahwa Vincent mulai menyelidiki pernikahan Anda. Bagus. Jangan sampai dia mengetahui isi kontrak yang sebenarnya. Vincent, aku sudah membiarkanmu pergi dari hidup Lioria. Tapi kalau kali ini kau mencoba menyakitnya lagi, aku sendiri yang akan menghentikanmu. Selamat pagi, Tuan CEO. Halo? Liorla, Siapa ini? tinggalkan Ethan Morgan. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihat ibunya lagi. Kamu siapa? Kamu di mana? Di mana ibuku? Datanglah sendiri. Kami akan menghubungmu lagi. Loh, halo? Halo? Eko halus, jangan beritahu Ethan. Maaf. Aku tidak bisa membawa ini. Maafkan aku. Aku harus menyelamatkan ibu. Liora? Liora? Apa yang terjadi? Batalkan semua jadwalku. Cari keberadaan Liora, sekarang juga. Baik, Tuan. Ibu, tunggu aku. Pastikan Lioria tidak terluka. Baik, Tuan. Liora! Ethan? Aku datang. Aku takut. Maaf. Aku terlambat. Ayo pulang. Ada satu hal yang selama ini ingin kutanyakan. Waktu itu, apa yang membuatmu menikah kontrak denganku? Karena ibuku. Sejak ayah meninggal, ibu membesarkanku sendirian. Kami hidup sederhana. Seringkali kesulitan membayar uang kontrak rumah. Setiap kali pemilik rumah datang menagut, Idal tersenyum di depanku. Beliau menangis diam-diam. Ketika Tuan menawarkan pernikahan kontrak itu, aku berpikir, kalau aku menerimanya, setidaknya ibu tidak perlu lagi hidup berpindah-pindah karena kontrak. Itulah alasan aku menerima pernikahan ini. Mulai sekarang, kamu tidak perlu memikul semuanya sendirian. Dulu aku menikahimu karena permintaan kakek. Tapi sekarang, aku milihmu karena hatiku. Liora, aku mencintaimu. Bukan sebagai istri kontrakku. Tapi sebagai wanita yang ingin kutemani seumur hidup. Aku ingin membuat kontrak baru. Kontrak apa? Kontrak untuk mencintaimu setiap hari. Aku akan mencintaimu selamanya.